wabarakatuh. Agak kareba selesai mangga biko untuk sikipai masih dupa mata di channel 8 TV Peduli. Istimewa lah deh ya siapa. Nah, kenapa kalau hari biasanya itu kita pakai bahasa Indonesia perluan di mana? Tapi berdasarkan ya, ini saya mau mengutip nih. Ingeraki mak kedari tungke esok kami sih mak bicara ogi tahu beri pare-pare. Ini berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2021 dan Surat Edaran Wali Kota Parepare tahun 2023. Jadi ini IPA biasa anu temak biasa reko tak bulu biasa malumun itu mati. Jadi kita biasakan untuk bahasa Bugis, bahasa daerah, apalagi ada inovasi COB, Somak bahasa Bugis. Nah, bahasa Ugi ya. Oke, pemirsa setia TV Peduli, hadir di studio bersama saya tamu-tamu yang super luar biasa, sangat menginspirasi kehadiran mereka karena temanya ini adalah pendidikan seni dan budaya daerah untuk generasi muda berkarakter. Kita ucapkan selamat datang dari tokoh pendidik beliau juga ini ya, pimpinan Sanggar Karembura Bapak Bahtiar Kanu MPD. Assalamualaikum, semoga Karembura Madeceng, alhamdulillah. Madeceng, alhamdulillah. Nah, ini juga salah satu pemerhati, pencinta, penggiat daripada budaya ya, pemerhati lebih tepatnya pelestari budaya. Ada kakanda saya Jufri SKMMK. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Madisi bedisi, alhamdulillah. Ajapa. Alhamdulillah. Ini tema tak iya deng seputar pendidikan seni dan budaya daerah untuk generasi muda berkarakter. Ini kita ke Bapak pendidik dulu, Bapak Guru. Ini selaku pimpinan Sanggar Karembura. Nah, ini kita mau dengar dulu dari awal karena informasi yang kami terima bahwa Kakak Tiar ini, Pak Bahtiar ini adalah pionir terbentuknya Sanggar Seni Karembura. Ini bisa diceritakan sedikit tuh? Iya. Jadi sebenarnya bahasa Bugis ya? Iya, boleh. Ya. Jadi memulat hadirnya ini Sanggar Seni Karembura itu sebenarnya berawal dari 2007. Ya. Pada saat itu saya masih status CPNS di SMP 1. Jadi secara singkat 2007 terbentuk. Kemudian namanya sendiri sebenarnya diambil dari nama sekolah SMP 1 yang beralamat di Karemburane. Akhirnya kita sepakat mengambil nama Sanggar SMP 1 itu Karemburane. Pada saat itu 2007 yang mendirikan kami berdua di Mas Topik, ketua pertamanya beliau, kemudian beliau mutasi ke Pinrang. 2009 saya diamanahkan menjadi ketua sampai hari ini. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi iya narasana Karemburane situ ngena asal lalem. Iya. Asal lalemnya SMP 1. Iya. Jadi kalau ada Karembura pasti ada Karembang ini. Iya, nanti kapan? Baik. Nah, ini menyimak ini mungkin bisa nanti ditanggapi Bapak Tia dan juga ada Pak Jufri. Ini sebuah inovasi yang luar biasa. Kota Parepare meluncurkan inovasi Siobi Somak bahasa Ugi. Bagaimana tanggapan Bapak Guru melihat di SMP 1 ini kan konon kabar ini sudah mulai guru-gurunya siap kami memakai pakaian bernuansa kedaerahan. Seperti apa, Pak? Iya. Jadi Siobi ini Somak Bisarogi suatu terobosan yang sangat bagus rasa karena perlu kita memang sadari sekarang bahwa pelantai pasti ada kok bergeser adat istiadat Ogita. Siswa ta, anak guru ta, makin kesini pedek pedeso seolah-olah nasalah biasa Ogi termasuk bicara Ogi. Dan tidak bisa dipungkiri juga banyak itu anak-anak kurang pasti berbahasa Bugis. Jadi sangat bagus ini program satu Siob ini satu hari berbahasa Bugis pada hari Senin karena hari Kamis. Apalagi sebagai salah seorang pendidik memang harus dibiasakan ini salah satu bentuk kearifan lokal itu, dan saya kira salah satu SMP 1, salah satu sekolah yang ada di Parepare yang tetap melestarikan pembelajaran bahasa daerah itu salah satunya SMP 1. Jadi SMP 1 tetap masih mempertahankan muatan lokal itu bahasa daerah. Karena perlu memang diajarkan dari dini anak bahwa kita ini punya budaya yang namanya bahasa daerah. Terutama bahasa Ugi. Bahasa Ugi. Nah, kemudian menimpali tadi bahwa sesuai dengan edaran pemerintah Sulawesi Selatan Perda nomor 4 tahun 2001 kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Wali Kota menganjurkan untuk bahasa Ogi kemudian menggunakan budaya khas daerah. Alhamdulillah di SMP 1 itu sudah memulai teman-teman guru itu setiap hari Kamis menggunakan kostum atau busana yang berkhas daerah. Iya. Jadi kalau mungkin tidak memakai adat
bajunya itu ada corak lontara, tulisan lontara seperti itu. Baik. Terima kasih, luar biasa. Kita ke pelestari budaya kita, Bapak Jufri SKM MKes. Sama dengan Bapak Guru, selain daripada eksistensi kedua narasumber saya sebagai seorang aparatur sipil negara, ini salah satu kita apresiasi karena aktivitasnya sebagai ASN, tapi tidak melupakan jati dirinya dengan latar belakang dan passionnya. Suka fashion, suka dunia fashion, suka dunia seperti ini dengan mengedepankan kearifan lokal. Nah, ini bajunya cantik sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dek. Iya, Peko, cerita deh, kecintaan itu mulai terasa dari kapan? Kemudian memutuskan, saya mau berkecimpung dalam fashion busana daerah, seperti itu. Oh iya. Saya masalah passion ya benar, saya dengan giatnya usaha kita di Baju Bodo Parepare ini, kemudian semakin hari usaha dari makeda, oh ternyata inilah passion saya yang hilang, karena memang terserah dari dulu tuh upoji lada bahasa daerah upoji. Saya tuh dulu di zaman dulu itu kita sudah zaman mailis tuh saya pernah pura sompok di Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Kita gabung di mailing list Buginis. Mailing list Buginis itu adalah sinina pasompok ugi di seluruh dunia, di luar negeri, hingga kemudian di situ kita punya kesempatan untuk saling share masalah tentang keadaan Ogi, baik dari masa lalu sampai kekinian toh. Jadi hingga waktu itu kita semua dalam satu milis itu ciptaan Peras tuh, Megalada tentang Bugis. Wah, Masya Allah. Oh, inilah yang saya cari, bahwa Bugis itu ternyata punya sejarah sendiri dari Lagaligo dan sampai sekarang. Nah, kemudian masalah baju bodo itu saya rasa passion saya juga di situ ya, karena saya dari dulu itu memang benar-benar dasar dari Upojilada, bangga sebagai orang Bugis. Kemudian saya punya tanggung jawab bahwa ikutania ini makukewe lestarikan dengan cara tak sendiri ya, upan napi. Jadi saya bilang, oh inilah passion saya, bahwa saya harus melestarikan pakaian adat kita meskipun dengan dalam bentuk packaging bisnis bisnis persewaan baju bodo. Nah, kemudian Baju Bodo Parepare ini sendiri kita baru 4-5 tahun ya di Parepare, meskipun sebenarnya sudah lama sih, tapi di luar daerah Parepare. Nah, kemudian saya mau ambil bagian bahwa dengan adanya persewaan kita di Baju Bodo Parepare itu kita turut ambil bagian bicarana naweding anak muda, kemudian mama-mama, bapak-bapak kembali untuk lebih mencintai pakaian dengan identitas untuk laki-laki jas tutu atau songkok atau bone, kemudian ini ogie identik si bawa liva sabe itu harus, itu sudah jadi pakemnya kita. Kemudian untuk meskipun yang banyak bergeser itu yang di pakaian perempuan ya dia makuke wita lari low modern nih dengan bahan renda, tapi sarung tetap. Kemudian ada juga saya lihat kecenderungan cewek-cewek itu pakai celana ya, tapi saya rasa itu hanya suatu saat akan kembali lagi ke liva, bahwa liva itu identitas kita sebagai orang Bugis, itu yang harus kita lestarikan sampai kapanpun. Baik, nah tapi deh, ini juga saya mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya, terima kasih busana yang saya pakai pada pagi hari ini juga adalah persembahan dari wardrobe saya pagi ini, luar biasa. Malah bila ada setting warnanya ini mint ya, dari Baju Bodo Pare. Saya gunakan sarungnya ini sarung, kan ini kita mau jelaskan dulu, ini ada jenis sarung yang berbeda antara sarung yang digunakan oleh Dek Jufri dan juga sarung yang digunakan sama Ika. Nah, mungkin Dek Jufri sebagai pelestari budaya yang sudah berkecimpung dalam fashion nista daripada baju-baju bodo, mungkin sedikit bisa diceritakan supaya jadi referensi anak-anak kita. Jenis seperti yang dipakai, bagaimana jenis yang dipakai Ika ini apa?
Kalau bahasa sosota sih iya lipa upakewe, jadi makreki lipa sabe. Meskipun bahannya ini ternyata bahan asli ya. Ini bahan dari polyester. Jadi dia bahan impor ini. Dan agak lebih murah dibanding yang bahan asli yang dari bahan sutra itu. Nah, kalau dari balona sih corak atau balo itu motif balo pucuk tetong. Pucuk tetong ya, kayak sepucuk tetong, kayak sepucuk bicuk. Jadi pucuk iya kemudian untuk yang itu tapak kewendi itu sebenarnya model baru sih, karena bahannya dari yasengnya sulam. Ini bukti bahwa industri sarung perkain meskipun bukan sutra asli ya di Kabupaten Wajo itu, inilah buktinya bahwa sangat berkembang pesat di sana. Nah, kemudian itu yang menjadi masalah sekarang, kecintaan kita untuk melestarikan lipak sabe itu kita digerus oleh berkembangnya bahan impor yang polyester tadi. Meskipun di Kabupaten Wajo sekarang sedang giat-giatnya untuk persutraan alam dengan kembali ke pengembang-biakan ulat yang untuk kokon dan kemudian diolah menjadi sutra. Nah, perlu saya sampaikan, meskipun kita bicara tentang kabupaten lain ya, bahwa ternyata tahun 2020 itu kebutuhan sutra itu bukan di Kabupaten Wajo saja, tapi itu saya rasa sudah terhitung ke kebutuhan seluruh daerah ya, karena sekarang sistem penjualan online ya, ada 2 juta meter per tahun loh kebutuhan sutra kita, dan Kabupaten Wajo mengambil peran sebagai sumber bahan bakunya. Jadi kita di sini karena dekat ya dengan Mecawe oleh Wajo tuh, jadi kita kan boleh sebagai konsumen ya. Jadi dengan kita bisa Mecawe atau mengalih oleh Sengkang ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan sumber produksi sutra di sana bisa lebih meningkat, kemudian kita bisa mewujudkan kecintaan kita terhadap budaya kita, budaya Bugis terutama ya, dengan semakin besarnya nanti pasokan untuk sutra alam. Jadi yang bahan sutra itu nanti makanya tahu biasa tuh lipak sabe tenu walidah. Ini tuh asli sutra itu. Lipak sabe tenu walidah. Merias Elina loh. Dibanding Jewe Merias Elina meskipun juga pengerjaannya meta pengerjaan tak 20 sih dilipat di. Wah. Iya, bayangkan. Jadi makanya tuh kalau misalnya mereka mengaliki lipat sabe, lipat tenu walidah itu kalau misalnya mereka ngenem iruntu kemudian meloki si tambahi dengan corak atau balo pada mareji ko cinampok betulna karena tameta ibu rutan walida sana, jadi kurang lebih sampai 2 bulan dalam satu sarung itu ya. Memang harganya kemarin Kamelo kama kirim ke Pak Profesorku, dulu kamelnya wah lumayan, lumayan, dan ternyata harus dipesan berminggu-minggu. Kalau memang kita punya requestan corak tersendiri, kecuali memang sudah ready stock, ada. Tapi kalau misalnya kita mau yang ini kan otomatis kalau orang-orang akademik sih kan pasti lebih suka yang seperti apa. Jadi mau saya butuh betul 1 bulan lebih baru bisa saya ambil di take away. Nah, ini kembali ke Bapak Bandar Kanu selaku pimpinan Sanggar Karya Budaya ini. Dari berdiri 2007, kemudian sekarang sudah masuk hampir 16 tahun ya, hampir 17 tahun malah. Ini bagaimana, ini kan salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang mulai tergerus tadi dikatakan. Nah, animo anak-anak semakin ke sini untuk terlibat dan ambil bagian di Sanggar Karya Budaya itu seperti apa, Pak Guru? Jadi pertama-tama kita di SMP 1 itu sangat bersyukur bahwa anak-anak kita, terutama siswa SMP 1 itu sangat luar biasa animonya, sangat luar biasa minatnya untuk bergabung di Sanggar Seni Karya Burane, khususnya tari. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa di Sanggar Karya Burane itu tidak hanya membina tari ya, ada beberapa tangkisan yang kami bina, salah satunya itu tari. Kemudian ada sastra, di situ meliputi puisi,
termasuk pembaca berita karena memang sering dilombakan. Kemudian ada teater termasuk mendongeng, storytelling. Kemudian ada juga keagamaan yaitu tadarus, ceramah agama. Jadi memang Sanggar Seni Karya Murani ini memposisikan diri sebagai wadah bagi anak-anak kita, khususnya di SMP 1 yang punya bakat seni. Tidak semata-mata hanya tari, yang ada juga pelatihan untuk vokal, ya vokal. Jadi semua siswa yang ingin istilahnya melanjutkan atau ingin mengasah kemampuannya di bakat seni, silakan bergabung dari SMP 1. Dan alhamdulillah baik tarinya, sastranya, kemudian vokalnya tadi alhamdulillah sudah sangat berkontribusi banyak dalam hal pembinaan prestasi siswa di SMP 1. Untuk tarinya sendiri itu alhamdulillah kita juga sudah sering keluar membawakan nama SMP 1 dan tentunya Kota Parepare di tingkat nasional, termasuk hampir mulai 2016, 17, 18, 19 karena COVID, 20, 21, 22 kemarin Agustus alhamdulillah kita kembali membawa binaan, salah satu binaan Sanggar Seni Karya Murani berkompetisi di Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka Lomba Tari Anak Nusantara 2022. Jadi alhamdulillah bahwa ternyata Sanggar Seni Karya Murani ini tidak hanya berkiprah di lingkungan SMP Negeri 1, tapi ada beberapa teman-teman di sekolah-sekolah lain yang kita melakukan MOU untuk kemudian teman-teman dari Sanggar Seni Karya Murani itu turun membina ke sekolah-sekolah yang memang ada kelas tarinya ataupun kelas vokalnya, sehingga kita memang tujuannya bukan hanya mengembangkan bakat minat anak-anak di SMP 1, tapi di luar SMP 1 pun ketika meminta kita untuk turun ke sekolah membina, insya Allah kami dari pengurus Sanggar Seni Karya Murani insya Allah akan dengan senang hati untuk membantu anak-anak kita dalam rangka melestarikan kesenian daerah, ya, seperti itu. Baik, budaya daerah seperti itu. Dan terbuka untuk sekolah-sekolah lainnya? Iya, alhamdulillah itu tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa kepala-kepala sekolah, ya, kepala-kepala sekolah yang menawarkan diri untuk kemudian kita membuka MOU semacam bentuk kerjasama. Jadi kami turun ke sana untuk membina dan mendidik anak-anak kita, ya, terutama sekolah-sekolah dasar itu yang memang punya kecintaan terhadap tari, terutama ini tari padupa, karena harus kita akui bahwa zaman ini sekarang ini sudah luar biasa, ya, hip hop, dance. Nah, anak-anak kita perlu kita ajari, perlu kita sampaikan bahwa kita ini orang Sulawesi Selatan, Bugis khususnya, ada loh ini misalnya tari padupa, tari-tari tradisional yang perlu dikembangkan, sehingga di SMP 1 itu hampir setiap tahun ada agenda tahunan, yaitu namanya Festival Karaeng Burane. Dan alhamdulillah 2 tahun sempat vakum gara-gara COVID, ada COVID, tapi alhamdulillah 2002 kemarin itu sudah terlaksana Festival Karaeng Burane yang ke-9. Artinya kita mencoba untuk bagaimana kita bisa menampung aspirasi anak-anak kita khususnya di Parepare dalam bentuk lomba sehingga lebih positif. Jadi Festival Karaeng Burane ini tujuannya atau sasarannya adalah anak-anak kita baik tingkat SD, SMP maupun SMA sekota Parepare. Nah, lomba di situ yang kita tekankan adalah lomba lagu daerah, lomba tari kreasi. Kalau anak SD itu Ganrambulo. Perlu saya sampaikan bahwa selalu kita mengambil lagu wajib itu adalah Asana Parepare atau Wanua Parepare, di mana kedua lagu ini selalu menceritakan tentang keindahan Parepare, ayo ke Parepare. Nah, itulah yang kita jadikan lagu wajib, sehingga secara tidak langsung di sisi lain anak-anak berkompetisi, tetapi di sisi lain kalau dia memaknai lagu itu dengan baik, pasti dia bangga sebagai orang Parepare bahwa oh ternyata Parepare seperti ini. Seperti itu. Jadi sangat apresiasi juga setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan dan Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 karena selama ini sudah mensupport kami untuk melakukan pengembangan-pengembangan di Sanggar Seni Karya Murani.
Jadi selain lomba-lomba yang kami ikuti, apalagi kemarin habis lomba ya, ya, dapat juara 1. alhamdulillah. Ya, Jadi selamat. dalam rangka Majelis Anak Saleh juara 1 itu alhamdulillah. Nasyid itu tidak lepas dari binaan kami Sanggar Seni Karim Burane, kolaborasi dengan guru-guru agama dan pembina-pembina yang lain. Kemudian senam Asmaul Husna juga juara 1, itu juga tidak lepas dari kerjasama kami antara pembina Majelis Anak Saleh dengan Karim Burane. Kemudian lomba praktek sholat itu juga alhamdulillah juara 1. Hal yang perlu kita syukuri bahwa berkat kerjasama yang solid di SMP 1 antara Sanggar Seni Karim Burane dengan pembina Majelis Anak Saleh itu bisa berkoordinasi dengan baik sehingga bisa mengharumkan nama UPTD SMP Negeri 1 tingkat kota. Luar biasa, apalagi juga sekarang kurikulum merdeka. Iya, betul. Kurikulum ini memang mengedepankan adalah minat bakat potensi anak-anak. Dulu kan kadang-kadang yang dibilang pintar tuh ranking 1, jago matematika, Betul. jago bahasa Inggris. Sekarang bisa seni budaya, suaranya bagus, tariannya oke, itu juga bisa mengharumkan. Betul. Dan itu diperhitungkan. Nah, ini saya kembali ke Bapak Owner daripada Baju Bodo Pare. Ini ada satu pelestari budaya. Kadang-kadang ini enggak sih, maksudnya ketika orang datang pernah menemukan customer yang kemudian sama sekali tidak tahu tentang baju bodo, baru pertama kali atau justru minta referensi, saya bagusnya yang mana ya, saya cocoknya yang mana ya, yang sesuai karakter. Karena kan sama dengan baju biasa sebenarnya, kita memakai baju bodo itu berdasarkan apa juga ya, ketertarikan kita gitu sebenarnya. Nah, seperti apa? Mau biasa bahkan setiap ini ya, bahwa kita itu jadi sumber kita yang harus memberikan referensi bahwa untuk warna ini si cocok si bawa ya untuk buranena. Pura sisa tengah benih, kita anak muda telu. Saya rasa sih isuru bawa milau maka loko kero sapa jasa. Jadi dia tuh sampai di ruko kita itu langsung kebingungan gitu. Dia mau lihat apa, dia mau cari apa. Yang dia tahu tuh cuman saya disuruh sama baju bolong. Ya udah, dengan itu kita referensikan bahwa jas ini cocok, ini pak bekennya ini, sarungnya cara pakainya ini, kemudian songkok warna songkok ini kan kita ada tiga pilihan ya, telun rupa warna, ke putih si bawah emas, kombinasi emas, angkato silver kombinasi silver, kemudian hitam kombinasi silver, kemudian yang paling sering kita gunakan itu yang songkok tobone itu hitam kombinasi emas. Jadi dan kemudian hari itu dia langsung bilang, papada langsung kan asa papada Raja Bone. Jadi dia pakai di rumah itu, kita langsung pakaikan, dan kemudian dia langsung senang gitu. Jadi di situ kita kemudian ambil kesimpulan bahwa ini ternyata anak-anak muda yang aku kewe, dia sebenarnya senang dengan adatnya kita, tapi karena tidak pernah ada kesempatan momen untuk menggunakan itu, akhirnya dengan adanya momen-momen pengantin atau kemudian ada momen-momen acara di sekolahnya, di kampusnya, dia kembali menggunakan itu. Jadi di situ ada juga kita punya kebahagiaan tersendiri pada saat kita berhasil mengenalkan identitasnya kembali gitu ya. Tugas kita di situ juga bahwa kita harus membuat mereka bangga dengan adat dan budayanya sendiri. Ini salah satu upaya untuk pelestarian adat kita. Jadi saya dengan memakai pakaian begini, kemudian juga tadi kitanya bagus gitu, kayak bagus sekali, guru-guru ya. Mulai meskipun tadi saya pas datang ke sekolah, di pagar saya dibilang yang pengantin ada ya, ada nikahan. Jadi saya tambahkan sedikit tadi dari saudara kita ini. Jadi memang sebenarnya baju bodo dengan sarungnya, kemudian jas tutup songkok birin dengan sarungnya itu memang sebenarnya sangat luar biasa pesonanya, kalau saya bilang. Karena ini pengalaman pribadi saya. Pernah suatu ketika 2019 dalam rangka peringatan HUT Kota Parepare, ada tamunya Bapak Wali Kota dari Jepang. Kalau saya nggak salah dari Kokokai Medical Foundation, betul. Suami istri, dan alhamdulillah karena ini lagi-lagi karena berkat Sanggar Seni Karim Burane, maka saya merasa suatu kehormatan buat saya, karena pada saat itu saya yang dipanggil ke vilanya Bapak yang di Lowita itu untuk
memandu atau memberikan cara bagaimana memakai baju bodo untuk istri si Jepang ini. Kemudian bagaimana jika subuh-subuh saya berangkat ke sana dengan pakaian yang sudah ada di tangan. Ketika sampai di sana saya yang memakaikan jas tutupnya, pakaikan sarungnya. Begitu selesai lengkap dengan songkoknya, dengan bangganya orang Jepang bilang, bisakah saya bawa ini ke Jepang? Saat itu saya yang hanya memakaikan baju, bangganya luar biasa. Apatah lagi memang yang punya baju itu sendiri. Termasuk nyonya dari Jepang ini ketika sudah pakai baju bodo, dipakaikan sarung, dia minta hijab loh. Serius. Jadi spontan saya balik tanya sama Ibu Epi, minta hijab beliau, dikasih jilbabnya Ibu Wali. Begitu turun dengan bapak ini yang dari Jepang, pakai songkok tebone, pakai jas tutup, pakai sangkur tuh, saya pakaikan Pak Beken dengan saya kasih pedang di sini. Ibunya dengan saya ingat pada saat itu kuning emas, pakai dengan hijab. Ibu Wali sampai pangling. Pangling. Ini pakai jilbab, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri Bu Wali. Alhamdulillah. Jadi memang pesona baju bodo ini ya, yang notabene-nya khas Bugis, luar biasa memang, karena orang Jepang pun terkesima dan dan sampai-sampai mengeluarkan, bisakah dengan bahasa Jepang ya, bisakah baju ini nanti selesai ucapan hut kota saya bawa pulang ke Jepang? Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang ini penuh pesona. Kalau bukan kita, saya jujur saja saya sangat mengapresiasi secara pribadi gitu ya, kepada baju bodo Pare. Banyak sekali event-event saya, baik itu yang sifatnya corporate, kapasitasnya sebagai ASN, kemudian saya secara pribadi sebagai abdi masyarakat dan lain-lain itu selalu diberikan support dari ownernya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bodo Pare. Saya pun juga dari secara selaku pimpinan Sanggar Seni Karya Murane berterima kasih sekali karena dengan adanya baju bodo Pare ini luar biasa. Termasuk kan kemarin anak kita yang juara dalam lomba lagu solo, lomba lagu daerah yang diadakan oleh Bang Sulselbar, itu kan baju yang dipakai siswa kita akhirnya berhasil menjadi juara itu kan putranya juara 1, putrinya juara 2, itu karena koleksi baju bodo Pare. Jadi sering-sering itu SMP 1 ketika ada event saya ambilnya di sana karena memang pilihannya sangat banyak, luar biasa, dan harganya terjangkau. Jadi jadi SMP 1 juga sering ketika ada lomba, dan alhamdulillah memang kayaknya berjodoh karena setiap saya pakai bajunya beliau ini selalu juara. Saya pun juga begitu. Setiap ada event, ada job di situ pasti job-job yang lain memanggil. Berarti ada hoki, insya Allah ada berkah yang luar biasa. Dan selain itu juga kita sangat apresiasi ini adalah UKM. Ya, usaha kecil menengah. Jadi secara tidak langsung baju bodo Pare juga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pengembangan UKM di Pare-Pare. Dari sisi penyewaan baju bodo seperti itu ya. Jadi dapat pengenalan heritage kita, warisan budaya leluhur, kemudian lokal wisdom juga dapat, dan dari dunia bisnis juga dapat. Apalagi ini saya sudah tidak main-main lagi karena sudah bekerja sama dengan salah satu businesswoman juga dari owner Amaryllis Hijab ya. Karena ini jilbab saya dari Amaryllis Hijab. Terima kasih Bu Owner, ada Ika juga namanya ini. Jadi saya pakainya Amaryllis Hijab dan baju saya ini adalah dari baju bodo Pare. Baik, saya sebelum kita jeda ini kayaknya sudah 30 menit bergeser, tapi kok saya tidak mau jeda ya. Nah, ini kembali kita jadi belajar. Kita kan kadang pakai top, cuma pakai. Tapi saya ini baru ternyata coraknya pucuk tertong. Nah ini kalau ini lagosi ya? Bukan, ini sih modifikasi ya. Jadi karena dia menggunakan ini menggunakan ATM. Alat tenun mesin dia. ATM. Bukan. Nah kalau ini ATBM. Alat tenun bukan mesin. Jadi kita ada 3 itu. Jadi yang satunya itu yang tenun walida tadi itu. Jadi di produksinya itu ada 3 macam jenisnya. Nah, ini yang paling rumit metalada itu ya tenun walida. Tenun walida. Dan kemudian ada sejarahnya itu sebenarnya. Kita belajar sejarah. Bahwa ternyata ATBM itu pertama kali dibawa oleh perantau Towajoy kan identik dengan Pak Sompa ya.
pas sompan bawa boleh Gresik ero ATBM ketu kau biasa ki mangkalinya kayak setendu bola-bola kalau lewat lalu ki sengkang apa kemaruka tok itu ya itu tendu bola-bola itu ini tuh yaseng alat tenun bukan mesin. Alat tenun. Iya, ATBM jadi ya, alat ATBM, tenun bukan mesin. Jadi kemudian ternyata katanya dibawa oleh dua orang ini yang kemudian mengembangkan ATBM itu di Kota Sengkang dan sekitarnya. Dibawa dari Gresik dan kemudian tahun 1951 atau 53 kalau dia salah. Kemudian diulang lagi oleh ada pemerhati budaya kemudian ternyata juga beliau adalah Arung Wajo yang kesekian namanya siapa namanya? Datu Balasari. Jadi kemudian dia tahun 1965 itu dia bawa ATBM lagi yang mungkin lebih modern lagi sedikit dari Thailand. Itu referensi bahwa kemudian ternyata industri kearifan lokal sutra di Kabupaten Wajo itu punya sejarah sendiri gitu bahwa kemudian ternyata dia mendapat peran utama dari pemimpin Wajo saat itu ya, kedatuan Datu Balasari. Nah kemudian kita pahami kan bahwa ternyata kearifan lokal sarung sutra itu bisa menjadi semiotika ya, komunikasi tanpa kata ya. Jadi itu ini saya kutip dari buku salah satu dari peneliti di komunikasi ya, ibu teman kita ya. Teman saya di kampus. Di kampus ya. Ini menunjukkan bahwa sarung sakbe itu menjadi kearifan lokal orang Bugis, meskipun sentra usahanya adanya di Kabupaten Wajo ya. Kemudian ternyata kita orang Bugis itu menjadikan sarung sakbe itu sebagai identitas diri kita sebagai orang Bugis dimanapun berada. Nah kemudian ini kita bisa lihat dengan kebutuhan kain tenun, kain sutra itu yang tahun 2020 saja menjadi 2 juta per meter, 2 juta meter per tahun. Bayangkan itu ya, bahwa itu menandakan bahwa apresiasi dan minat untuk seluruh orang Bugis di seluruh dunia untuk mempunyai koleksi dan mungkin sebagian juga sebagai usaha di situ ya. Adanya banyaknya persewaan baju bodo di hampir di seluruh daerah di Nusantara yang dominan ada orang Bugisnya, itu menjadi terserapnya di situ kebutuhan sarung sutra dan kemudian mengikut kain untuk bahan bajunya yang biasa kita sebut organza. Nah kemudian ternyata ini masuk organza ya? Ini organza. Ini organza bordir dengan kearifan lokal itu sebenarnya motifnya motif bola tuh. Motif bola sepuh sebenarnya itu, tapi sama desainer kita dijahit terbalik sebenarnya itu. Itu bentuk rumah sebenarnya yang di atasnya itu yang atasnya tuh Montreal ya, tapi mungkin untuk estetikanya jadi dibikin seperti itu. Nah, itu juga berkembang di sana bahwa kita sebenarnya kita bisa juga memesan motif sendiri dengan teknologi printing. Di situ juga berkembang. Nah, inilah kemudian yang membuat kita juga lebih ditantang untuk berkreasi ya, bagaimana membuat produksi-produksi kain itu menjadi sebuah baju yang kemudian diminati oleh customer kita. Jadi kita ini industri sutra itu sebenarnya adalah industri dari hulu ke hilir ya, mulai dari tadi kepompong, murubai, sutra, kemudian berakhir di kita, di customer kita sampai menjadi produksi sarung, kemudian kombinasi dengan bahan untuk kain bahan untuk bajunya itu berakhirnya di kita sebagai pengguna dari hasil produksi itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai industri dari hulu ke hilir. Dan itu kita jadikan sebagai potensi, peluang ya, bahwa tren kita masyarakat Sulawesi Selatan ke akhir-akhir ini kan boleh dibilang mencontoh ya. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa kecenderungan keluarga-keluarga kita, masyarakat kita untuk mas seragam, acara butin itu bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dia itu
mengadaptasi budaya Barat ya. Saya lihat yang kita istilah bridesmaid itu ya. Kemudian pengantin. Nah kemudian ternyata kalau di Barat itu bridesmaidnya cuma paling banyak 10 orang. Nah kita di Indonesia 30 sampai 50 orang dan itu menjadi keuntungan buat kita. Pindah Mega, pindah Ivo juga. Tahu lah, apalagi di OGY kan tidak tanggung-tanggung. Kemudian saya lihat ada prinsip si ita-ita. Jadi kalau misalnya beli bolana, mak baju bodoh mana, ya insya Allah beli bolana tuh memang itu mak baju bodoh tuh kode cawi. Iya. Jadi sebenarnya ini asimilasi budaya. Jadi sebenarnya ada tren-tren yang memang sekarang bridesmaid di luar negeri ya memang udah ngetren dari dulu sih sebenarnya pengantin, tapi akhirnya kita di sini bermetamorfosis di daerah Sulawesi. Tapi emang sih ya kita dimanapun coba deh kalau orang Sulawesi Selatan itu ada event pasti jadi trendsetter. Iya trendsetter. Pasti jadi trendsetter, apalagi kalau baju bodoh Pare sendiri sepak terjangnya nggak main-main, udah sampai ke Kalimantan, udah sampai kemana. Ini membuktikan bahwa memang eksistensi, jadi ada istilah orang Bugis sedunia. Iya betul. Mungkin itu tadi mungkin Allah menunjukkan bahwa kita orang Bugis itu akan saling mencari ya. Itu tadi ya saya bilang bahwa di tahun 2007 itu pun saya sudah gabung di Melis Buginis itu. Ya kemudian ternyata kehausan kita tentang kerinduan kita tentang tanah Bugis itu tidak akan pernah lekang sepanjang masa. Itu mungkin salah satu cara untuk mengobati rindu kita ya dengan bergabung di komunitas-komunitas orang Bugis, meskipun di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, tapi identitas Bugis Makassar kita itu akan ada terus. Dan kita kemudian melakukan berbagai cara untuk tidak lepas dari identitas kita itu ya. Nah kemudian ini saya salut juga. Ini kemudian membuat saya berpikir bahwa inilah bukti bahwa kita orang Bugis itu akan mencari identitas. Ini nih orang Bugis di Jambi. Alhamdulillah Mega meloi kiringan, tapi kita ternyata terkendala di durasi waktu ya. Jadi terlalu metal ada sedikit tak 2 minggu na bawa wajue ya. Tapi biasanya dengan perjanjian khusus kita bisa penuhi. Nah disitulah saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini saya tidak sekedar punya usaha saja. Kita punya prinsip bahwa tapurenu mak baju toko mak baju beda ukuran toki ubali renu tak. Jadi ubali renu si bali renu. Tapi ya dengan syarat ya kita patuhi komitmen yang sudah kita bikin, misalnya dengan kedisiplinan pengembalian, kemudian kita kesepakatan harga tertentu yang tentu saja pasti berbeda dengan harga-harga lokal ya. Ya itu. Jadi ada banyak pelajaran ya yang kita temukan dari bisnis ini. Itu tadi bahwa ternyata si Bali Renu, kemudian ada memberdayakan. Saya punya karyawan 3 ya sekarang. Jadi sudah mulai membuka. Betul. Jadi ini nih, tadi saya sambil berpikir waktu Kak Tiar ditanya tentang inovasi kita itu, bahwa sebenarnya itu sudah berlaku di baju bodoh Pare-Pare dari awal. Kenapa? Karyawan kita itu satunya itu anak Pare-Pare. Tahu lah anak Pare-Pare kan jarang untuk bicara ogi dalam sehari-hari itu. Masuk di lingkungan baju bodoh Pare-Pare. Nah kemudian karyawan ada semacam kewajiban. Sampai si adik saya ini, anak kita ini pulang ke rumahnya ditegur sama mamanya, magi je mutil mak bicara ogi maka deh mak bicara ogi teh koro on raja mangi. Itu sebenarnya sudah kita lakukan ya, bahwa tidak boleh kita lepas dari bahasa ibu kita itu. Kita tidak bisa kita lepas. Saya kemudian menjadi berpikir bahwa ternyata peran untuk mencintai budaya bahasa Bugis itu sebenarnya ada di lingkungan keluarga. Nah saya lihat adik-adik kita di Pare-Pare itu orang-orang tuanya itu yang sebenarnya tidak mewajibkan. Pengakuan mereka, kita paham bahasa Bugis itu, tapi mama kita sama bapak kita mau bicara ogi, tapi di Bali sih bawa bahasa Indonesia. Nah ini mungkin ya perlu kita pendidikan keluarga bahwa nerapi utuna
kita boomingkan itu bahasa Bugis di dalam lingkungan diri kita dulu gitu ya. Jangan malu untuk berbahasa, karena ini bahasa ibu kita, ini akan kita bawa sampai sepanjang hayat dan kemudian ke generasi-generasi kita. Itu tugas kita sebenarnya untuk kembali melestarikan bicara oge. Kemudian satu lagi, masih bisa ya? Boleh. Kemudian saya lihat sebenarnya itu menjadi keuntungan sih di zaman anak-anak yang TikTok ini, FYP ya kan ya. Tahu ya lagu-lagu Bugis kan sekarang kan lagi ini kan, sampai kadang di komentar itu kita kadang temukan artikan dong, padahal itu mereka itu belum tentu orang Bugis. Jadi kecenderungan sekarang untuk Bugis itu menurut saya sangat trending topik sekarang dengan lagu-lagu. Kemarin sempat trending Wajo ya. Oh itu, dari sudut pandang. Nah, dan sebenarnya saya malah miris, benar. Saya miris karena masih banyak hal-hal yang bisa menjadi trending topik. Banyak yang bisa menjadi viral. Kok tiba-tiba kemarin jadi top? Iya, tahu lah netizen. Jadi saya sebagai penikmat media sosial jadi kayak kok terganggu gitu ya? Terganggu dengan itu ya. Tapi sudah lah ya, namanya kan pasti ada apa, sudah jadi ada masanya ya, mudah-mudahan sendiri. Jadi memang sebenarnya sebagai seorang salah satu ya bisa juga dibilang saya bahagian dari kebudayaan, berangkat dari Sanggar Seni Karya Burane. Terkadang saya bangga dengan apa yang kita punya sebagai orang Bugis, terutama itu tadi baju bodoh, karena beberapa kali, mohon maaf ini sekadar berbagi saja, beberapa kali saya ikut kegiatan nasional, biasa di surat di situ dikatakan di akhir kegiatan ada pawai, diharap kepada seluruh peserta untuk membawa baju adat daerah masing-masing. Nah, ketika kami tentu dari Sulawesi Selatan, khususnya Parepare, tentu kan kami yang laki-laki ini bawa jas tutup, bawa songkok biring, bawa pak bekeng, sarung, sutra. Yang peserta perempuan kan bawa baju bodoh tentunya. Nah, begitu hari terakhir kegiatan, tentu kan masing-masing pakai baju daerah nih. Nah, dari sekian provinsi yang ada di Indonesia ini, kami yang paling mudah terdeteksi gitu. Begitu kami turun dari sekian provinsi yang ada di Indonesia, kok kami yang paling mudah dideteksi. Langsung datang begini, Bugis ya? Hanya dengan melihat apa yang kami pakai. Ya kan? Berarti saya mengambil kesimpulan seperti yang saya bilang, beberapa kali saya ikut kegiatan, termasuk kemarin di Cibubur, ada kegiatan Karang Pamitranan Nasional. Di kegiatan penutupan itu pawai, seluruh peserta menggunakan baju adat. Begitu kami turun ke lapangan, Bugis ya? Bugis ya? Masya Allah. Jadi saya bilang, begitupun di Bandung kemarin kegiatan juga begitu. Bugis ya? Orang Sulawesi ya? Satu kampungnya Pak Habibie ya? Ya, jadi kalau kita ini orang Parepare, ketika kita kegiatan kemarin di Istora Senayan, anak-anak yang saya bawa itu dalam rangka Pekan Budaya Nasional, dia tidak tahu namanya. Yang dipanggil siapa? Habibie. Jadi ketika Parepare yang dipanggil itu Habibie, mana Habibie? Masya Allah. Begitu kita pakai baju kebesaran kita ini, langsung semua, oh ini dari Parepare ya, Bugis ya, oh dari kelahirannya Pak Habibie. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa memang ternyata identitas kita ini yang baju bawah dengan jas tutup itu sudah dikenal. Betul tadi bahwa saya juga adalah salah satu anggota ada perkumpulan Bugis sedunia. Saya kebetulan saya juga punya sedikit jaringan, tapi khusus songkok bone ya. Saya ada teman di Bone, dia pengrajin songkok bone memang. Saya pernah mengirim ke Batam, ada anggota DPR dari Batam, saya kirimkan 6. Ada sekretaris provinsi dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, saya kirimkan itu karena bergabung di perkumpulan Bugis sedunia. Perkumpulan Bugis sedunia. Dan sering dia lihat profil saya, oh ternyata Kak Tiar ini seperti ini. Jadi kadang saya kirimkan songkok biring. Jadi kedepannya nanti mungkin bisa kolaborasi ini, kalau ada kegiatan dikirimkan ke sana baju bodoh. Jadi memang luar biasa ini pesonanya baju bodoh. Tentu kita sebagai orang Bugis patut berbangga dong. Bangga. Apa Peko?
sampai kemudian ada baju bodoh itu malah lebih iritan. Iya, betul. Pasti jadi santun, Iya. kelihatannya lebih feminin Iya. seperti itu. Dan memang kalau kita ketemu kemarin juga saya ada perjalanan, saya sempat mampir di Jeddah dan ketemu dengan teman-teman yang sementara kuliah. Iya. Dan ketemu guys, saya tahunya pas belanja dia bisik-bisik teman-temannya gitu kan, bisik-bisik dia bilang, maksudnya ada jadi tol ini ya, gitu kan. Akhirnya kita ketemu lah. Dan memang ketika kita ketemu dengan orang Bugis di entah di provinsi atau di negara lain, itu rasa senangnya. Kita merasa bertemu dengan orang sesuatu. Iya, sudah nggak ada jarak lagi, nggak ada sekat lagi tuh kalau ketemu silutuki Songo gitu. Baik, kita jeda dulu. 40-50 menit bergeser, kita belum jeda, asik sekali perbincangan ini ya. Bagaimana pendidikan seni dan budaya daerah untuk generasi muda berkarakter. Karakternya banyak sekali esensi pesan-pesan Papa Sutoryo Lota. Ya kalau misalnya istilah mahasiswa atau berkarakter itu mungkin istilah kekinian ya. Tapi orang Bugis sejak tahun 1 sudah mengedepankan yang namanya karakter building dalam berbahasa Bugis seperti apa. Nanti kita bicarakan lagi dengan ada Bapak Guru dan juga ada pelestari budaya kita. Tetaplah di TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara-saudara, terima kasih sudah masih saya terus bersama kami di segmen ini. Saya kalau ngomongin tentang saya ya, selalu apresiasi kalau ngomongin tentang pendidikan, olahraga, budaya, itu saya selalu super duper excited. Karena apa ya, seperti keanekaragaman
keanekaragaman yang harus selalu digali. Dan semakin kita tidak tahu, semakin kita merasa bahwa semakin kita belajar, semakin banyak tidak kita ketahui, semakin penasaran kita untuk belajar lebih lanjut. Tadi akhirnya kita jadi seperti kita belajar budaya ini satu SKS kayaknya tadi. Belajar sejarah, akhirnya kita tahu, oh ada ATM, ada ATBM, seperti itu. Mungkin kita ikan selama ini pakai aja, tapi tidak tahu filosofi. Saya malah baru sadar kalau ternyata ini model rumah yang dijahit secara terbalik. Baru tahu saya ternyata budaya estetika. Jadi memang pakaian kedaerahan culture itu memang harus kekinian. Baik, ini kembali lagi pendidikan seni dan budaya daerah untuk generasi muda yang berkarakter seperti itu. Saya ke Kanda Jupri. Ini sebenarnya anak-anak mungkin tanya, kenapa saya harus pakai baju bodo? Untuk apa saya pakai baju daerah? Nah, apa sebenarnya yang akan esensi atau filosofi yang akan kita dapatkan dengan memakai pakaian daerah kita? Seperti itu, silakan, Den. Ini center point utamanya sih yang identitas ya, bahwa kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Bugis. Nah, kemudian yang kedua bahwa ternyata baju bodo dari menurut sejarah yang panjang itu, bahwa ternyata menurut Oscar Lawalata bahwa ternyata baju bodo itu termasuk salah satu pakaian tertua di dunia. Dengan bahan mungkin semua pernah baca ya, kurang mana terbaca. Pakai daerah baju bodoe bahan pertamanya itu dari kain muslin, kain muslin yang terbuat dari pilihan kapas yang kemudian diolah sedemikian rupa secara tradisional menjadi sebuah kain, dan kemudian baju bodo pertama itu sangat sederhana itu ya. Kalau mungkin kita hanya sebok bawang melona, kemudian sebok tomi limana, makanya itulah wajib bodo. Wajib bodo itu kalau orang Mandar bilang baju pokok. Kalau ini di Ogi itulah baju bodo, bodoh ya. Pendek. Digagal limana ya, pendek. Nah, kemudian ternyata seiring berjalannya masa ke masa, kemudian ternyata baju bodo itu sepanjang sejarah itu pernah Saman DITI itu pernah kemudian ternyata pernah ditentang, pernah dilarang keberadaannya karena mungkin dari segi transparannya itu. Waktu itu katanya di orang dulu kita belum mengenal penggunaan alat pelindung untuk perempuan itu ya. Nah, kemudian ternyata seiring berjalannya waktu masyarakat kita sudah kenal penggunaan itu, kemudian ternyata dihentikan lagi pelarangannya karena sudah tidak transparan lagi. Nah, kemudian semakin kesini, dulu kan zamannya dulu kan dia pernah jilbab, terlalu ngetren jilbab kan, masih kita dapat tuh baju bodo yang mama-mama kita, tante kita pakai yang bahan keras itu ya. Itu sebenarnya aslinya baju toko. Yang di toko memang. Ini yang di toko yang kopure boting yang katu di kolom rumah tuh. Iten apa tuh supaya dia iya, pakai alu. Nah, kemudian sampai tahun 2019 kita masih pakai bahan itu ya, nah kemudian kita pakai bahan Dolby, tapi tetap dikanji. Jadi setelah digunakan itu kita harus ada waktu untuk toko lagi. Nah, itu kemarin saya lihat tren saat ini perlahan-lahan sudah kurang peminat lagi, tapi tergantikan lagi dengan bahan organza, tapi modelnya tetap seperti itu, cuman ada penambahan untuk lengan ya, karena kebutuhan pakaian muslim ya. Jadi saya harap sih suatu saat kita akan kembali ke tren penggunaan bahan baju yang dikanji tadi. Itu kan ya asli identitas. Meskipun sudah mengalami beberapa perubahan dengan modernisasi bahan ya, dari bahan muslin tadi yang sudah ternyata tidak bisa kita dapatkan dan mahal, kemudian digantikan dengan bahan Dolby. Ya. Nah, kemudian semakin kesini saya lihat tren penggunaan baju bodo itu masa-masa kejayaan organza saya lihat agak bergeser, kemudian diganti brokat gitu ya. Diganti brokat dengan bahan sesuai dengan tren yang berlaku secara nasional gitu ya.
Baik, luar biasa. Jadi memang satu hal yang bisa kita katakan di sini dengan tema bahwa generasi muda berkarakter itu paham akar budayanya, Iya, akar budaya. paham daripada esensi warisan budaya leluhurnya, Iya, begitu. Nah, tugas kita tadi saya mengunderline apa yang dikatakan tadi dari Jufri, bahwa terlepas apapun latar belakang kita bisa tetap mengeksiskan Iya. itu dengan kegandrungan kita seperti Pak Guru tadi ya, Iya. dengan mengajarkan seni, apalagi nih tadi Karangburana ini saya apresiasi karena seni tari, seni sastra. Ini memang sekarang sekarang gencar literasi. Tapi literasi ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa internasional, tapi tidak banyak yang menggaungkan literasi di bahasa Bugis. Nah, kalau di sekolah tempat Pak Guru mengabdi, seperti apa literasi dan eksistensi teman-teman kekeh gitu untuk kita kedepankan literasi berbahasa daerah, seperti apa? Silakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, salah satunya itu adalah bahwa kita di SMP 1 masih mempertahankan bidang studi bahasa daerah dalam materi muatan lokal. Jadi bahasa daerah itu tetap ada, dipertahankan itu. Nah, kemudian yang kedua, salah satunya itu adalah ketika Porseni, salah satu cabang yang kita ambil itu adalah lomba pidato berbahasa Bugis. Tentu ini kan jarang kita temui, jarang kita lakukan, tetapi kita di SMP 1 itu tadi komitmen untuk itu tadi literasi daerah, sehingga salah satu lomba yaitu adalah menggunakan lomba puisi bahasa Bugis. Nah, ditambah lagi dengan ini kebijakan pemerintah Siobi Sesoma Bicarogi, saya kira ini sangat baik, diterima baik oleh keluarga besar SMP 1. Terbukti mulai minggu lalu itu sudah dijalankan itu Sesoma Bicarogi, kemudian menggunakan baju khas daerah. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa. Kemudian ini juga sebenarnya salah satu upaya untuk meningkatkan atau melestarikan kearifan lokal ya, khususnya bahasa daerah. Kita itu guru-guru di SMP 1 mengupayakan untuk paling tidak ada papan nama seperti yang saya pakai ini. Ya, papan nama ini adalah tulisan lontara. Ya. Jadi papan nama meskipun mungkin secara aturan ASN ya, mungkin tidak sesuai, tetapi di sisi lain ada kearifan lokal yang kita mau kembangkan, yang kita mau ajarkan ke anak-anak kita bahwa ini loh tulisan lontara yang notabene orang Bugis punya. Jadi teman-teman di SMP 1 diupayakan sekarang sementara kita sosialisasi bagaimana ceritanya teman-teman itu ketika membuat papan nama sudah menggunakan tulisan lontara seperti yang saya pakai. Nah, itu juga salah satu bentuk literasi yang kami kembangkan di SMP 1. Iya, luar biasa. Jadi salah satunya itu dengan menggunakan papan nama ya, nempelnya itu kayaknya saya tertantang pengen bikin juga. Tulisan lontara ya. Iya, ini lagi eksistensi Baju Bodo Pare, bagaimana menggaungkan semangat anak-anak muda gitu, apapun yang berbagai event gunakanlah baju daerah kita, karena apa? Itu bisa banggakan. Kita bangga menggunakan. Saya aja setiap event tuh mungkin saya bisa dalam sebulan bisa 7-8 kali ya, 8 selalu ke sana gitu, karena saya emang senang sekali menggunakan baju bodo gitu ya, baju bernuansa daerah. Apalagi nih kalau boleh tahu bisa dikepoin Instagramnya. Silakan nih. Oh iya. Kita punya beberapa akun media sosial ya. Kalau untuk Instagram ada @bajubodoparepare, kemudian kita punya TikTok juga @bajubodoparepare, kemudian kita ada Facebook, ada 3 Facebook ya. Ini sih Facebook pribadi, boleh kita kepoin di Andi Tandri Ukmi, kemudian Rental Waju Toko Parepare, dan kemudian ada punya saya sendiri Idam Jufri. Bisa kita lihat koleksi-koleksi kita di situ. Luar biasa. Nah, ini juga penting kalau teman-teman, ternyata saya baru tahu nih juga ya, kalau ternyata adik-adik kita, anak-anak kita yang tergabung dalam Sanggar Seni Karangburana ini sudah banyak sekali memberikan kontribusi di berbagai event. Nah, ini penting karena ada di sana tuh anak-anak kita masih sekolah, berikan wadah. Kalau teman-teman Bapak Ibu mungkin ada event, bisa koordinasi sama Bapak jadi alhamdulillah selaku pimpinan Sanggar Seni Karangburana sangat bersyukur bahwa meskipun di tingkat sekolah,
Tetapi alhamdulillah sudah sering mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa bilang. Termasuk kemarin pada saat malam Ramah Tamah di Rujab itu kita diberi amanah untuk tampilkan salah satu tari. Kemudian kalau hajatan baik pejabat daerah maupun masyarakat biasa yang memang membutuhkan jasa itu alhamdulillah sering kita dipakai dalam artian memberikan tampilan apakah itu tari padupa, tari empat etnis. Nah, sekadar informasi saja bahwa kami sekarang sebenarnya ada sebuah terobosan kami sekarang. Ini kan tari padupa, mohon maaf ini kan tari padupa hampir kita lihat semua daerah di Sulawesi Selatan ini tari padupa ini. Di Makassar ketika ada kegiatan tari padupa, di Sengkang tari padupa, di Pintrang tari padupa, di Wajok tari padupa. Sehingga muncul pemikiran kami di saya bersama teman-teman tim di Sanggar Seni Karimurahan itu, kenapa kita tidak mencoba menggarap atau melakukan suatu perubahan, bukan perubahan ya, melakukan suatu hal yang baru. Mencoba untuk menggarap sebuah tarian yang identik dengan tapi tidak mengubah padupa berdiri sendiri. Jadi sekarang kami di Sanggar Seni Karimurahan sementara menggagas namanya tari Mapatuda Topole. Ya, jadi tari Mapatudang Topole ini bukan penggantinya ya, bukan, tapi kita mencoba sesuatu. Kenapa ketika ada misalnya kegiatan nanti kita mencoba untuk membawakan ini, jangan lagi padupa karena jadi nanti ini bisa menjadi sebuah ciri khasnya Sanggar Seni Karimurahan SMP 1. Jadi namanya tari Mapatudang Topole. Sementara berproses sekarang dari penggarapan musiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi yang saya bilang bahwa ketika ada kegiatan pengantin atau hajatan atau penerimaan tamu tim penilai atau apapun itu, alhamdulillah kita sering dipakai, termasuk kemarin di Rumah Sakit Fatimah. Ketika kami ketika di Rumah Sakit Fatimah itu menerima tamu tim akreditasi rumah sakit, alhamdulillah diberi amanah kami Sanggar Seni Karimurahan untuk menjemput tamu tim penilai itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa memang ternyata prestasi anak-anak kami itu sangat luar biasa. Kalau ada namanya di SMP itu Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional, seleksi tingkat kota, alhamdulillah hampir tiap tahun SMP 1 yang alhamdulillah siswa SMP 1 Parepare yang notabene-nya adalah binaan SMP Negeri 1 itu hampir setiap tahun mewakili Parepare ke tingkat provinsi. Nah, itu. Dan binaan-binaan kami pun sering dari tingkat SD itu sering hampir setiap tahun binaan Sanggar Seni Karimurahan yang mewakili tingkat SD ke provinsi. Jadi kami sering berkolaborasi dengan teman-teman atau adik-adik kami yang di SD. Yang sekarang ini insya Allah tahun ajaran baru kita mencoba untuk melebarkan sayap. Wah, melebarkan sayap. Ini juga karena kita mencoba untuk menyerap aspirasi teman-teman, anak-anak kita yang di luar dari SMP 1. Kenapa sih yang dilatih, kenapa sih yang dibina hanya SMP 1? Kami juga mau loh. Akhirnya setelah kami berkoordinasi dengan Dewan Pembina dalam ini Ibu Kepala UPTD SMP 1 dengan teman-teman tim kami di pengurus, akhirnya insya Allah tahun ajaran baru kami akan membuka kelas tari itu untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang di luar dari SMP 1. Jadi jadi pembinanya itu terpisah. Kalau siswa kami SMP 1 ada tersendiri jadwalnya, karena tentu itu karena anak-anak kami, tentu itu kan menjadi tanggung jawab kami. Adapun dari luar siswa SMP 1 yang mau kami bina tari, itu kami akan kami akan buka kelas tari, itu tersendiri jadwalnya. Insya Allah tahun ajaran baru. Luar biasa, ditunggu ya untuk teman-teman yang gabung di Sanggar Seni Karimurahan. Terakhir mungkin ada yang kami lutas sampaikan ke pemirsa. Dalam kesempatan ini siaga poin di Falatu kaki makeda idi togie cintai budaya kita meskipun hanya dengan menggunakan pakaian kita di event-event tertentu. Kemudian ada 5 cara untuk melestarikan pakaian adat kita ini yang saya petik dari beberapa sumber. Kemudian yang pertama itu bahwa kita berusaha untuk mencintai pakaian adat untuk laki-laki ini, sompok pemiring atau sompok tebone, kemudian jas tutup kita gunakan pada event-event adat ataupun mungkin event-event pernikahan. Kemudian ada sarung sabe yang menjadi identitas kita. Yang kemudian jangan pernah merasa malu. Jadi
buang rasa malu itu untuk menggunakan minder. Jangan kemudian menggunakannya dengan terpaksa. Kita harus bangga dan bangga dan tidak nyaman ya. Kita harus nyaman untuk pada saat menggunakan. Nah kemudian kita yang melihat pada saat kita merasa nyaman untuk menggunakan, kita yang melihat pun pasti akan merasa senang juga untuk melihat kita pada saat menggunakan pakaian adat kita sendiri. Kemudian kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan adat kita di luaran sana ya, baik di luar kota Parepare, di luar provinsi, kemudian di seluruh Nusantara dan bahkan luar negeri. Saya punya pengalaman loh satu yang begitu orang Bugis itu untuk kembali ke akar leluhurnya. Saya pernah punya konsumen dari Malaysia, dari Malaysia. Waktu itu hanya dengan modal di Instagram, kemudian dia booking pakaian kita itu 7 atau 8 bulan sebelumnya, kemudian dia kirim lewat pengiriman ekspedisi, dan kebetulan ternyata yang dia menggunakan make up artis itu dari Sidrap juga. Jadi di detik-detik akhir acara baru saya tahu bahwa ternyata dia menggunakan salah satu mua yang hit di Sidrap. Di situ saya kemudian semakin mencintai bahwa saya ini di samping bisnisnya, kemudian saya ternyata berusaha punya andil untuk memenuhi keinginan dari keluarga besarnya mereka di sana. Dan alhamdulillah dari sekian banyak persewaan di Sulsel, alhamdulillah baju baru Parepare yang terpilih untuk dia percayakan untuk mendukung acara itu, termasuk Royal Party loh. Saya lihat setelah acara itu kemudian saya lihat Royal Wedding. Belakangan baru saya tahu ternyata beliau itu adalah anak salah satu pengusaha berdarah Endrekang dan Polman di Sandakan. Nah, ini kemudian memenuhi poin bahwa kita berusaha untuk memperkenalkan ya. Meskipun dia sudah kenal sendiri, tapi kita punya andil untuk memperdalam. Iya, itu salah satu poin juga yang saya bilang tadi bahwa alhamdulillah Allah mentakdirkan saya untuk mengembangkan sebuah bisnis yang dimana melakukannya itu termasuk dari passion lentera jiwa sebagai pelestari budaya baik. Masih banyak kita mau bicara tapi waktu harus selesai gitu kan. Dan semoga di kesempatan yang lain dan Tia dan juga Deni Jufri bisa gabung lagi bersama kita mengafirmasi anak-anak semakin mencintai budaya, melestarikan kearifan lokal kita. Paling sederhana menggunakan pakaian adat kita, paling sederhana gitu ya. Dan tema kita hari ini adalah pendidikan seni dan budaya daerah untuk generasi muda berkarakter. Salah satu karakter kita itu adalah esensi Papa Setoriolota. Izinkan saya menutup acara ini dengan melayangkan atau menyuguhkan namanya Elosilium, namanya pantun ya. Itu Makedai, anak darah meligola. Nasi runtuk kalau lo magarenta. Narek komel oke mesok gula, tapi sapi kasih tomat-tomata. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak yang peduli dalam sumber saya yang hebat dan luar biasa. Nanti bisa dikepoin Instagramnya, ada Facebooknya. Kalau butuh nanti bisa langsung koordinasi ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.